kecil dulu suka dengar nama Persia. Itu memang Persia itu adalah nama dulu dari Iran ya? Betul. Pantas dia memang udah dari dulu udah jagoan ya. Punya daya tahan. Punya daya tahan. Pertanyaannya, puluhan tahun dia di embargo. 46 tahun. 46 tahun dia di embargo Iran. Tapi kok bisa bertahan? Duitnya dari mana? Oke. Yang pertama, sesungguhnya ketika dia transaksi dengan Cina, dia transaksi dengan Venezuela, dia transaksi dengan Korea Utara, dia transaksi dengan beberapa mitranya, Ya. maka bilateral transaction-nya itu, transaksi bilateralnya, tetap memberi daya tahan pada Iran. Ya. Jadi maksudnya ekonominya kuat gitu? Ekonominya kokoh. Jadi yang menarik adalah, kalaupun mereka di embargo, mereka bilang, blessings, embargo is our blessing. Ya. Jadi embargo itu adalah karunia buat mereka. Kenapa itu? Karena mereka punya daya tahan, Oke. menghasilkan daya tahan. Ya. Itu yang tidak dimiliki, sorry to say, kita 68 tahun, kita kayak gini, bebas merdeka nggak karu-karuan, hasilnya begini. Tapi mereka 46 tahun ditekan habis-habisan, dia bisa bikin drone, dia punya cyber security yang hebat gitu ya, dan dia bisa merancang bagaimana ngebangun pertahanan, dan yang tidak terbayangkan oleh banyak kalangan, dia bisa bangun bunker 150 meter ke bawah. Sehingga butuh B2 untuk menghajarnya habis-habisan. Dan itu pun diperkirakan Amerika tidak akan kena sasaran. Ya. Karena sudah terlanjur dipindahkan duluan nuklirnya. Ada nuklir ya menurut Bapak? Menarik. Ketika ngambil di sini, kita pakai data resmi. Ya. Badan Tenaga Atom Internasional, gitu ya, itu menyatakan bahwa mereka sudah punya 46,98 kg. Ya. Dari 46,98 kg uranium itu, Ya. Iran punya potensi untuk memiliki hulu ledak nuklir di satu sisi antara 9 sampai 10. Ya. Tapi sisi lain juga dibilang ada antara 20 sampai dengan 21. Ya. Itu hanya orang bilang dalam hitungan singkat. Tapi kalau pakai Badan Energi Atom Internasional itu perhitungannya ya lebih dari seminggu mereka punya itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Amerika. Ya. Andai kata memang Iran betul-betul mewujudkan tenaga nuklirnya, Ya. fasilitas senjata Ya. nuklirnya, maka Iran menjadi punya daya tahan jauh lebih luar biasa. Jadi menurut Anda serangan Israel tersebut itu sebelumnya disetujui oleh Amerika? Oh iya, pasti. Oke. Tadi sudah disebut bahwa menteri ambasadornya Amerika di Israel, dubesnya sudah memohon. Nah, kalau saya melihatnya permohonan si dubes itu sesungguhnya nggak bisa dilihat murni soal serangan Amerika ke Iran. Dia harus dilihat dalam rangka kalahnya Trump pada perang tarif, kalahnya Trump dalam negosiasi situasi perdagangan. Anda bayangkan terhadap Kanada ngelawan. Terhadap Inggris ngelawan. Terhadap Meksiko ngelawan. Terhadap Cina bilang nggak ada urusan gue sama lo. Gue nggak akan nelpon lo. Artinya sesungguhnya ketika Trump menerapkan tarif, Trump tidak berdaya juga, maka kemudian dia tunda 90 hari. Nah, bagaimana sekarang memulihkan kebijakan perekonomian yang sudah sedemikian rupa terpuruk? Karena hampir tidak ada satupun ekonom di Amerika yang mendukung posisi yang namanya kebijakan Trump. Termasuk yang namanya Peterson Institute for International Economics. Sebagai sayap kuat dukungan Amerika. Itu tidak terlalu juga mendukung. Cuma bikin yang namanya kronologi tentang kebijakan Trump. Jadi dari analisa Bapak yang 46 tahun dia mampu bertahan. Kalau berlanjut perang, analisa Bapak, Israel sama Iran, pemenangnya siapa? Mari kita baca sekarang kekuatan yang ada di Iran. Apakah Iran masih punya rudal balistik yang namanya saya nggak bisa bilang ICBM, bilangnya Interregional Ballistic Missile, ICBM. Karena yang punya kontinental itu Korea Utara, yang kita punya itu Cina. Iran baru sampai pada posisi kemungkinan dalam posisi kekuatannya ICBM, Interregional Ballistic Missile. Nah, komponen Iran untuk ini masih punya cukup sisa. Indikatornya adalah tadi ketika Metro TV membuktikan 14 ilmuwan itu dibunuh, dihajar habis. Apa poinnya? Yang namanya sumber daya terkaya Iran itu sudah berkali-kali ini dihajar nih. Berkali-kali dihajar. Dipukul dulu sumber daya manusianya. Padahal sumber daya militernya dia dapatkan dari berbagai kalangan. Termasuk dapat dari Cina. Jadi kesimpulannya dari Rusia. Kesimpulannya kemungkinan besar akan pemenang melawan Israel. Nah, ketika pertanyaan ini siapa yang menang? Pertanyaan menjadi begini. Anda ngitung pemenangan dengan ukuran apa? Karena kompleksitas kekuatan militer tentu. Belum tentu, nggak bisa. Karena kekuatan militer bukan satu-satunya ukuran dalam perang. Jadi dunia militer tidak melihat bahwa kemenangan itu disebabkan oleh militer.
Karena bisa saja kelihatan militer menang, tapi sesungguhnya masih ada perlawanan. Contohnya adalah bagaimana Afgan. Contohnya adalah bagaimana kemudian Amerika menyerang Irak habis-habisan. Tapi Irak masih menunjukkan perlawanan. Karena kalau memang sebegitu kuat, kenapa selama ini Iran diam aja? Loh. Kenapa nggak menyerang Israel duluan? Nggak mungkin, karena Iran dalam tekanan seluruh dunia internasional. Anda tahu bahwa yang namanya masih 31 Mei 2025, Iran masih ditekan oleh Badan Energi Atom Internasional. Ditekan habis-habisan. Dan penekanan itu mendapatkan bahwa posisi Iran itu amat sulit untuk bergerak. Duitnya untuk membuat itu loh, rudalnya itu begitu banyak dari mana gitu loh. Itu tadi dia dagang dengan Cina. Oh gitu. Dia dagang dengan Cina, dia dagang dengan Venezuela, dia dagang dengan Korea Utara, dia dagang dengan Rusia. Anda tahu nggak? Secara real, Iran itu ngebantu yang namanya Rusia dalam posisi drone-nya. Makanya ketika tadi Koni bilang Putin siap membantu karena Iran dalam posisi Rusia melawan NATO, tidak melawan Ukraina. Melawan NATO. Iran ngebantu. Nah, itu artinya Iran punya daya di situ, gitu. Daya militernya. Waduh, sampai dia berani menyerang ke pangkalan militer di Qatar ya. Dan itu perang harkat martabat, Bung Hotman. Perang harkat martabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.